Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 158 yang berjudul Aneh. Di awal chapter 158 ini, setelah Kanao berhasil menghindari serangan es Doma setelah menebas perutnya, dia pun masih sambil siap siaga berkata dalam hatinya, kalau dirinya tidak bisa berhenti merinding, dan jika dirinya tidak memperkuat tubuhnya hingga ke ujung jarinya, maka tubuhnya akan langsung gemetaran. Dan sambil membayangkan Doma yang tersenyum lebar, di sini Kanao merasa kalau dibandingkan dengan Doma, maka seluruh iblis yang pernah dikalahkan oleh dirinya sampai saat ini hanya bagaikan seorang bayi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, masih pada dirinya yang berhadap-hadapan dengan Doma, di sini Kanao pun menjelaskan lagi dalam hatinya kalau saat ini dirinya bisa tetap berdiri itu karena amarahnya yang kuat terhadap Doma, dan saking kuatnya bahkan tubuhnya sampai terasa terbakar. Lalu, masih dengan amarahnya, di sini Kanao menjelaskan lagi tentang amarahnya itu. Dia berkata kalau tenggorokan dalamnya merasa mendidih dan dirinya merasa begitu tidak nyaman hingga ingin berteriak. Dan jika dirinya tidak mengamuk, maka Kanao merasa kalau tubuhnya mungkin akan hancur dengan sendirinya berkeping-keping. Lalu, masih memperlihatkan dirinya yang sedang memegang pedang. Di sini Kanao juga menjelaskan kalau sebenarnya untuk pertama kalinya dirinya merasa pusing dan amarahnya sedang membara di dalam dirinya. Dia juga menganggap kalau amarah tersebut adalah kebencian. Kemudian sambil memperlihatkan wajah kesal Kanao, dia pun mencaci Doma dalam hatinya dengan menganggapnya menjijikan karena telah membunuh keluarganya. Lalu, setelah kekesalan tersebut, Kanao pun langsung meloncat ke arah Doma dan langsung menyerangnya. Dan di sini, Kanao pun menyerang Doma dengan menggunakan teknik pernafasan bunga jurus kelima, bunga peoni kehampaan, yang mana Kanao menyerang Doma dengan teknik serangan beruntunnya. Namun sayangnya, serangan tersebut dengan mudahnya dapat ditangkis oleh Doma. Dan saat sedang menangkis dan menghitung serangan Kanao, sambil tersenyum, Doma pun mengatakan kalau 9 serangan beruntunnya cukup hebat dan menganggap kalau jurusnya terlihat cantik. Setelah itu, dengan santainya Doma mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya untuk menyerang. Dan Doma pun langsung kembali menyerang balik Kanao dengan kipasnya, yaitu menggunakan jurus darah iblis hutan salju di taman yang layu. Akan tetapi, saat Doma mencoba menyerang baliknya menggunakan jurus darah iblisnya itu, Kanao pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik pernafasan bunga jurus kedua, Roh Prem, untuk menangkis serangan darah iblis Doma tersebut dengan menangkis setiap serangan es yang diluncurkan oleh Doma kepadanya. Lalu, setelah Kanao berhasil menghancurkan serangan jurus darah iblis Doma, Doma yang melihatnya pun sedikit terkejut saat melihat mata Kanao. Dan pada saat itu, dia pun mulai memahaminya kalau Kanao mempunyai mata yang spesial. Dan sambil melihat Kanao yang sedang menghancurkan serangannya, Doma menjelaskan kalau Kanao menahan serangannya barusan dengan hanya menangkisnya sedikit demi sedikit. Lalu, di sini, sambil Doma membayangkan dirinya, dia merasa kalau Kanao dapat memprediksi pergerakannya dengan hanya memperhatikan setiap gerakan-gerakan kecil dari pundak, mata, jari kaki, siku, dan lututnya. Tapi, tak hanya itu. Doma juga merasa selain kepintarannya itu, Kanao juga bukan pendekar pedang biasa. Lalu, setelah menyadari kehebatan penglihatan Kanao, dengan cepat Doma pun memutuskan untuk mencongkel mata kanannya dengan kipasnya itu. Kemudian, di saat yang sama, saat Doma melancarkan serangannya ke mata Kanao, saat kipas Doma hampir menempel di kulitnya dan menebas mata Kanao, dengan cepat Kanao pun langsung menyadarinya dan menghindari serangan tebasan kipas es Doma dengan memundurkan kepalanya ke belakang, sehingga hal tersebut hanya membuat luka goresan di samping mata kanannya saja. Dan setelah menghindari serangan tebasan es Doma tersebut, dengan cepat Kanao pun langsung menyerang balik Doma dengan teknik pernafasan bunga jurus kelima, pusaran persik, yaitu menyerang Doma ke arah lehernya dengan melompat.
Namun akan tetapi sayangnya saat pedangnya hampir sampai ke leher Doma, Doma pun dengan santai dan sambil tersenyum langsung menghindarinya dan berkata kepada Kanao kalau tubuhnya terlihat sangat terlatih seperti sebuah pegas. Lalu masih di saat yang sama, saat Doma menghindari serangan Kanao tersebut, dia pun langsung mengeluarkan jurus darah iblis awan beku, yang mana jurus darah iblis tersebut, Doma mengeluarkan kabut awan yang terbuat dari serbuk es yang menutupi udara di sekitarnya. Sehingga Kanao yang menyadari serangan tersebut pun langsung menutup mulut dan hidungnya dan dengan cepat melompat ke belakang untuk menghindari serangan tersebut. Dan saat melompat, Kanao merasa kalau dirinya saat ini terlalu dekat dan jika dirinya tidak menutup matanya, maka matanya akan langsung membeku. Akan tetapi, sayangnya saat melihat Kanao yang mencoba kabur sambil tersenyum dan memanggilnya, Doma pun langsung menyerangnya dengan menggunakan jurus darah iblis teratai merambat. Yang mana Doma mengibaskan kipasnya dan mengeluarkan tumbuhan teratai esnya dengan mencoba menangkap Kanao menggunakan batang teratainya yang panjang. Akan tetapi, lagi-lagi serangan Doma pun berhasil dicegah oleh Kanao dengan memotong bunga teratai es yang menyerangnya di udara. Sehingga Kanao pun terjatuh di kolam. Dan setelah Kanao terjatuh di kolam, Doma pun mengatakan kalau sekarang waktunya adalah serangan selanjutnya. Dan sambil tersenyum, Doma pun lagi-lagi mengeluarkan jurus darah iblisnya, yaitu jurus darah iblis Putri Badai Salju Putih. Yang mana Doma mengeluarkan 2 es bunga teratai miliknya dan mengeluarkan kepala patung es wanita, yang kemudian patung tersebut pun meniupkan hawa es ke arah Kanao, yang menyebabkan area yang terkena tiupan hawa es tersebut membeku secara seketika. Dan saat tiupan hawa es tersebut hampir mengenainya yang berada di kolam, dengan cepat Kanao pun langsung menghindarinya sehingga dari tiupan hawa es tersebut hanya sampai membekukan cipratan air Kanao saat melompat saja. Kemudian di saat yang sama, saat setelah Kanao melompat ke jembatan, Doma pun kembali menyerang Kanao dengan menggunakan jurus darah iblis untayan es musim dingin. Yang mana dari jarak jauh Doma mengeluarkan jarum es yang langsung berada di atas Kanao untuk menyerangnya. Lalu saat Kanao menyadari serangan Doma tersebut, saat esnya jatuh ke arahnya dengan cepat, Kanao pun langsung melompat ke samping menghindarinya. Dan saat Kanao berhasil menghindari serangan Doma itu dan melompat ke jembatan di sebelahnya, di sini sambil melihat Kanao, Doma mengatakan kepadanya kalau sekarang jarak dirinya dan Kanao semakin jauh. Dan sambil tersenyum, dia berkata kalau Kanao seharusnya mendekat, atau kalau tidak, Kanao tidak akan bisa memenggal kepalanya. Namun, saat Doma berbicara hal tersebut, tiba-tiba dia pun langsung menghilang dari pandangan Kanao, sehingga hal tersebut membuat Kanao terkejut. Dan saat dirinya mencoba mencari Doma, di sini diperlihatkan kalau Doma langsung berada di jembatan kayu di belakangnya. Lalu saat Kanao menyadarinya kembali, tiba-tiba pedangnya yang dalam genggamannya pun menghilang dan membuat Kanao panik. Lalu saat Doma berbalik arah kepadanya, sambil tersenyum dan sambil menunjukkan pedang Kanao yang diambilnya, Doma pun mengatakan kepadanya karena dia tidak menggenggamnya dengan erat, jadi dirinya pun mengambilnya. Dan mengatakan lagi kalau pedangnya ditaruh di lantai dengan menancapkan pedang tersebut ke jembatan kayu. Kemudian setelah menaruh pedang tersebut sambil tersenyum dan akan mengeluarkan serangannya, Doma pun mengatakan kepada Kanao untuk lebih baik ambil pedangnya secepatnya. Dan kemudian Doma pun mengibaskan kipasnya dan mengeluarkan serangan jurus darah iblis teratai yang menyebar, yang mana serangan tersebut menghasilkan sekumpulan bunga-bunga kelopak kecil tajam yang berhamburan ke arah Kanao. Kemudian, di saat yang sama, saat Doma mengeluarkan jurus darah iblisnya itu, di sini dengan teliti, Kanao pun menganalisis serangan Doma. Dia mencoba melihat serangan tersebut dengan seteliti mungkin untuk mencari area yang kosong yang sempit dari serangan bunga es tersebut dan mencari celah untuk membuat dirinya agar tidak terluka parah. Bahkan, walaupun wajahnya terkena sayatan es, Kanao pun tetap fokus untuk mencari celah agar dirinya dapat selamat dari serangan Doma tersebut. Akan tetapi di saat yang sama, saat Doma menyerang Kanao dengan jurus darah iblisnya, tiba-tiba Inosuke pun muncul dengan menerobos dari atas atap. Dan saat menerobos tersebut,
Dia pun berteriak dengan mengatakan kalau dirinya Inosuke-sama telah mendarat dari surga. Lalu di sisi lain, Kanao dan Doma pun terkejut tiba-tiba saat melihat Inosuke yang muncul menerobos dari atas atap. Dan saat muncul tersebut, sambil terjatuh ke arah Kanao, lagi di udara, Inosuke pun langsung mengeluarkan teknik pernafasan binatang buas taring kelima, tebasan membabi buta, yang mana Inosuke mengeluarkan teknik tersebut untuk melindungi Kanao dari serangan Doma dengan menghancurkan serangan Doma tersebut. Dan saat setelah mendarat, sambil berteriak histeris, dengan semangatnya Inosuke mengatakan kalau arahan burung gagaknya tepat sasaran. Dan berikut adalah pembahasan chapter 158 Kimetsu no Yaiba, yaitu hilangnya pedang Kanao dan kemunculan Inosuke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.